Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu tutor dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wildan Krisna Hakim dengan NIM 0546078866 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ UT Jakarta. Di sini saya akan mempraktekkan tugas 3 mata kuliah struktur data STSI 4104. Jadi kita disuruh untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFSS, menggunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1 sampai 8. Kita lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian. Lalu yang kedua, menggunakan algoritma breadth first search dalam bahasa Java, gunakan sama 8 node A1 sampai A8. Jadi kita disuruh menentukan sendiri juga nilai hubungan antar node-nya. Oke, kita langsung saja masuk ke code. Jadi di sini ya saya masukkan ya, jadi masing-masing node di sini saya beri nilai angka seperti berikut. A1 10, A2 25, A3 37, seterusnya sampai A8. Lalu untuk hubungan antar node-nya sendiri saya atur A1 terhubung dengan A2 dan A3, A2 terhubung dengan A4 dan A5, A4 terhubung dengan A7 dan 8. A7 lalu untuk A5-nya sendiri terhubung dengan A8. Jadi bentuk grafnya menyerupai pohon bercabang dari A1. Lalu untuk pada pencarian ini saya mencari angka N itu 55 yang berada pada node 5, node A5. Lalu untuk DFS sendiri, Depth First Search itu adalah algoritma pencarian pada graf dengan cara menelusuri satu cabang sedalam mungkin terlebih dahulu, baru kemudian ke node sebelumnya jika tidak ditemukan. Jadi menggunakan konsep rekursi atau stack, sehingga sangat cocok untuk pencarian berbasis kedalaman. Jadi komponennya ada agency list untuk menyimpan hubungan antar node, array values untuk menyimpan nilai di setiap node, array visit, untuk menandai node yang sudah dikunjungi langsung fungsi DFS. Ini yang belum dikunjungi, ini terus solid. Jadi setiap node itu nanti direpresentasikan menggunakan indeks ya, A1 nanti sebagai indeks 0, lalu A8 sebagai indeks 7. Ini pencarian DFS untuk nilai 55. Lalu kita mengunjungi node A1 dengan nilai 10. Karena 10 ini bukan nilai yang kita cari, maka program melanjutkan ke tetangga pertama yaitu A2. Lalu DFS mengunjungi A2 dengan nilai 25. Karena ini juga belum nilai yang sesuai yang kita cari, maka kita lanjut ke A4 nilai 42. Ya, karena juga belum 55, kita lanjut ke A7 di mana A7 nilai 71.
nilai ini ya nggak sesuai karena yang kita cari itu 55, maka kita lompat ke tetangga lain yang belum dikunjungi. Maka terjadi proses backtracking kembali ke node sebelumnya yaitu A4, lalu kembali lagi ke A2. Dari A2 melanjutkan lagi ke tetangga berikutnya yaitu A5. Nah, ini ditemukan nilai 55 berada di node A5. Jadi kalau di FVS ini menelusuri graf secara mendalam, lalu menjelajahi satu cabang sampai mentok sebelum berpindah ke cabang lain. Lalu kita sekarang coba lanjut ke BVS atau breadth first search, adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan cara menelusuri node per tingkat per level, dimulai dari node awal lalu ke seluruh tetangganya baru ke level berikutnya. Ya, BVS ini menggunakan struktur data QW atau antrian. Lalu pada program BFS ini struktur graf yang saya gunakan sama dengan DFS, perbedaannya terletak pada proses pencariannya menggunakan QW. Ya gimana mungkin bacanya. Ya, di BFS ini terdapat array visited untuk menandai node yang sudah dikunjungi, QW untuk menyimpan node yang akan diproses berikutnya, lalu fungsi BFS untuk sebagai inti ya untuk pencarian BFS ini, rekan-rekan. Kita coba. Nah, jadi untuk pertama-tama ini langkahnya untuk mencari angka 55, nilai 55. Pertama A1 dimasukkan ke dalam QW. Ya, awalnya berisi A1 dengan nilai 10. Lah karena A1 ini dikeluarkan dari QW dan dicek nilainya yaitu 10 karena belum sesuai seluruh tetangganya yaitu A2 dan A3 dimasukkan. Lalu dikeluarkan lagi nilainya 25, setelah dicek nilai 25 karena belum sesuai, maka tetangga yang belum dikunjungi yaitu A4 dan A5 dimasukkan ke QW. Jadi di QW menjadi A3, A4 dan A5. Nah, waktu A3 dikeluarkan dari QW nilainya 37 belum sesuai. Lalu A6 dimasukkan ya. A4 dikeluarkan dari QW nilainya 42 dan belum sesuai juga. Yaitu terus dimasukkan lagi A7. Waktu A5 dikeluarkan, QW mencek nilainya yaitu 55 dan nilai ini sesuai seperti target, maka BFS berhenti execute programnya dan dinyatakan berhasil. Jadi kalau BFS ini menelusuri graf berdasarkan level terdekat terlebih dahulu, lalu BFS menggunakan QW. Ya, demikian penjelasan saya mengenai implementasi DFS dan BFS dalam bahasa Java. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.